Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana, kelas 2E dengan NIM 250441166. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan data yang paling berhubungan serta perangkat lunak pengelola database yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, mengolah, dan menampilkan data agar mudah diakses oleh pengguna. Fungsi basis data yang pertama yaitu menyimpan data, berfungsi untuk menyimpan berbagai informasi secara terstruktur dan terorganisasi sehingga data tidak berantakan dan mudah dikelola. Kedua, mempermudah pencarian data. Dengan basis data, pengguna dapat mencari data dengan cepat menggunakan perintah tertentu, misalnya SQL. Yang ketiga, mempercepat pengolahan data, mempermudah proses penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Yang keempat, mengurangi data ganda. Data dirancang untuk menghindari duplikasi data. Data yang sama disimpan berulang, sehingga data menjadi lebih akurat dan hemat ruang penyimpanan. Yang kelima, menjaga keamanan data. Basis data memiliki fitur keamanan seperti username, password, dan hak akses pengguna, sehingga tidak semua orang bisa mengakses atau mengubah data sembarangan. Yang keenam, membantu pembuatan laporan. Data yang tersimpan dalam basis data dapat diolah menjadi informasi atau laporan dengan cepat. Ada beberapa komponen utama basis data yaitu hardware. Hardware adalah semua perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem basis data. Yang kedua yaitu software. Software adalah program yang digunakan untuk mengelola basis data. Yang ketiga yaitu data. Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam database. Yang keempat, user. User adalah orang yang menggunakan sistem basis data. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah dalam menggunakan sistem basis data. Jenis-jenis basis data. Yang pertama, basis data relasional. Jenis basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, basis data hierarki, yaitu data disusun seperti struktur pohon. Yang ketiga, basis data jaringan, yaitu data disusun dalam bentuk jaringan, sehingga satu data bisa memiliki banyak hubungan ke data lain. Yang keempat, basis data berorientasi objek, yaitu data disimpan dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek yang berisi data dan fungsi sekaligus. Yang kelima, basis data NoSQL, jenis basis data yang tidak menggunakan tabel. Kemudian ada DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data agar bisa disimpan, diatur, dan diakses dengan mudah. Fungsi DBMS yaitu untuk menyimpan dan mengatur data, mempermudah pencarian data, mengolah data, menjaga keamanan data, dan mengurangi data ganda. Kemudian ada SQL, adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data dalam basis data. Fungsinya yaitu menampilkan data, menambah data, mengubah data, menghapus data, mengatur tabel database. Kesimpulannya yaitu SQL digunakan untuk mengolah dan mengatur data di database dengan mudah dan cepat. Kemudian ada penerapan basis data. Penerapan basis data adalah penggunaan sistem database dalam berbagai bidang untuk menyimpan dan mengelola data secara teratur dan efisien. Contoh penerapannya yaitu pendidikan, menyimpan data siswa atau nilai dan jadwal, perbankan, rumah sakit, perusahaan. Kesimpulan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara struktur dan dikelola menggunakan sistem DBMS. Basis data berfungsi untuk menyimpan, mengatur, mengelola, dan menjaga keamanan data agar lebih rapi, cepat diakses, serta mengurangi data ganda. Basis data sangat penting dan digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, perbankan, kesehatan, dan perusahaan untuk mempermudah pengelolaan informasi. Itulah penjelasan tentang sistem basis data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.